Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan tugas kelompok JJJ Angkatan 7 pada materi pemetaan KD dan indikator. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Afa SAG, yang kedua Irham Basri SPD, yang ketiga Arhidi SPD. Kami ingin menyampaikan langkah-langkah pemetaan kompetensi dan indikator yang meliputi yaitu pahami KD yang sudah dianalisis, pahami IPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan, pahami sintaks-sintaks yang ada pada modul pembelajaran, lalu merumuskan kegiatan inti yang berdasarkan pada IPK, karakteristik peserta didik, pendekatan saintifik, 4C, PPK, dan literasi. Oke, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan IPK. Adapun langkah-langkah dalam menentukan IPK yaitu cermati KD. Perhatikan dimensi berpikir dan dimensi pengetahuan. Tentukan titik temu dari kedua dimensi. Adapun dimensi pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Dan dimensi berpikir yang dimaksud itu terdiri dari 6 tahap. Yang terendah itu mengetahui, lalu yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima menilai, dan yang terakhir dan tertinggi adalah mencipta. Masing-masing memiliki pengertiannya, bagian-bagiannya. Kami menampilkan ada contoh format analisis, di mana SKL itu berdasarkan Permendikbud tahun nomor 20 tahun 2016, KI, KD, lalu IPK yang mengacu pada dimensi pengetahuan dan dimensi berpikir, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rencana penilaian. Itu berdasarkan Permendikbud juga. Selanjutnya, ini adalah tahapan-tahapan di dalam menganalisis kompetensi. Kita mulai dari mengambil sebuah KD untuk dianalisis. Misalnya, KD dalam pelajaran olahraga. KD pengetahuannya, yakni menganalisis konsep dari prinsip pergaulan yang sehat antara remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Dengan materi pokok pergaulan sehat remaja. Kata kerja kompetensi yang bisa dipakai adalah menjelaskan, C2, dan menemukan, C4. Lalu dimensi pengetahuan yang faktual, yakni cara bergaul sehat. Yang konseptual, konsep pergaulan sehat. Dimensi pengetahuan yang prosedural itu prinsip pergaulan sehat. Dimensi proses kognitifnya menggunakan kata kerja opsional menganalisis, C4. Proses menganalisis KD yaitu dengan memperhatikan dimensi pengetahuan konseptual dan dimensi berpikir mengingat. Bisa menggunakan kata kerja opsional menjelaskan. Sementara dimensi pengetahuan konseptual dan dengan memperhatikan dimensi berpikir menerapkan, maka bisa menggunakan kata kerja opsional menentukan. Kedua kata kerja ini merupakan kata kerja jembatan untuk menuju ke kata kerja target atau kata kerja kunci, yakni kata kerja menganalisis yang merupakan kata kerja, titik temu kata kerja di antara dimensi pengetahuan prosedural dan dimensi berpikir menganalisis. Setelah menganalisis KD, seperti tadi, maka
kita dapat membentuk IPK, yaitu terdiri dari 2 IPK pendukung dan 1 IPK kunci atau target. Di mana IPK pendukungnya yang pertama mampu menjelaskan tentang konsep pergaulan sehat, prinsip pergaulan sehat, pergaulan tidak sehat, dan dampak pergaulan tidak sehat. Yang kedua, menentukan jenis aktivitas fisik yang berdampak baik terhadap kesehatan, jenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gerak, dan hubungan aktivitas fisik dengan kesehatan organ paru, jantung, dan peredaran darah. Sementara IPK inti atau kunci atau IPK target itu ini menganalisis jenis aktivitas fisik yang berdampak baik terhadap kesehatan, jenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gerak, dan hubungan aktivitas fisik dengan kesehatan organ paru, jantung, dan peredaran darah. Selanjutnya untuk KD keterampilan. Di sini KD dari materi pelajaran olahraga, yakni mempresentasikan konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Dengan materi pokok pergaulan sehat remaja, kata kerja kompetensi yang bisa digunakan, yakni kata kerja opsional mendiskusikan P3 dan kata kerja personal menunjukkan P3 juga. Dan proses psikomotornya juga menggunakan kata kerja opsional menyajikan yang merupakan P3, ranah P3. Setelah menganalisis KD tadi, maka didapatkan atau bisa dibentuk IPK, yaitu dari IPK penunjang dan IPK kunci atau target atau IPK inti. Di mana IPK penunjangnya yang pertama mendiskusikan dalam kelompok konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Yang kedua, menunjukkan permasalahan yang terjadi pada remaja. Yang ketiga, menunjukkan argumen cara menjaga diri dalam pergaulan remaja. Yang terakhir, yang merupakan IPK kunci, yakni menyajikan hasil diskusi tentang konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Desain pembelajaran PJOK. Pertemuan 1. Kegiatan pendahuluan. Berisi orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk mulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. A. Persepsi. Mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, atau kegiatan sebelumnya. Mengaitkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Motivasi. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari sehingga diharapkan 1. Mampu menjelaskan pengertian pergaulan sehat remaja, 2. Mampu menjelaskan konsep dan prinsip pergaulan sehat remaja, 3. Mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan pada pergaulan remaja, 4. Mampu menemukan perbedaan antara pergaulan sehat dengan pergaulan tidak sehat, 5. Mampu menerapkan pergaulan sehat remaja dalam kehidupan sehari-hari, serta 6. Mampu mengamalkan nilai-nilai positif pergaulan sehat remaja. Pemberian acuan. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Kegiatan inti. Sintak model pembelajaran. Tahap pendahuluan. 1. Mengorganisasikan peserta didik. Mengelompokkan peserta didik menjadi 5 kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri dari 4 orang, selanjutnya disebut sebagai kelompok asal, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
Masing-masing anggota kelompok diberi tugas yang berbeda. Pada materi pergaulan sehat remaja, masing-masing kelompok dapat mengambil literasi dari berbagai sumber, baik buku pelajaran PJOK, Google, YouTube, atau media online dengan isi materi yang sesuai. Tahap penguasaan. 1. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Anggota kelompok dengan materi yang sama bergabung dalam kelompok baru selanjutnya disebut kelompok ahli. Peserta didik di bawah pengawasan guru mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan pada pergaulan remaja, nilai-nilai positif pergaulan remaja. Tahap penularan. Mengkomunikasikan masing-masing peserta didik dari kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan secara bergantian menjelaskan hasil diskusi dengan kelompok ahli kepada kelompok asal. Masing-masing kelompok asal mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Guru mengumpulkan hasil diskusi tiap kelompok. Guru mengarahkan siswa pada kesimpulan tentang pengertian pergaulan sehat remaja. Guru memberikan kuis berdasarkan materi yang telah dipelajari. Guru memberikan penghargaan tiap-tiap kelompok. Kegiatan penutup. Peserta didik mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan mengenai konsep dan prinsip pergaulan sehat remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah diberikan. Guru memberikan beberapa pertanyaan secara lisan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca ataupun searching materi selanjutnya di rumah. Terima kasih.